Pernah nggak sih kalian lihat ke belakang, lihat sebuah keputusan terus mikir, coba aja dulu? Nah, kali ini kita akan ngebahas perasaan yang kayaknya kita semua kenal, penyesalan. Emosi yang kuat banget, yang biasanya baru datang pas semuanya udah telat. Ini dia kalimat saktinya. Seharusnya gue beli lebih banyak. Kalimat yang sering banget menghantui kita pas ngelihat lagi sebuah peluang emas yang, yah udah kelewat gitu aja. Terus biasanya diikuti sama yang ini. Dulu gue pikir masih ada waktu. Kita tuh sering lupa kalau jendela kesempatan itu nggak selamanya kebuka. Dia bisa nutup begitu aja pas kita lagi lengah-lengahnya. Dan mungkin yang paling nyesek, ya ini. Nggak nyangka aja 0,01 BTC bakal berarti banget kayak sekarang. Ini penyesalan yang lahir dari ngeremehin hal kecil yang ternyata wow, bisa tumbuh jadi sesuatu yang mengubah hidup. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya. Ada satu hal yang sama dari semua kalimat penyesalan tadi. Nggak ada satupun yang diucapin pas momennya lagi terjadi. Semuanya itu adalah produk dari melihat ke belakang. Masalahnya begini, pas akhirnya penyesalan itu muncul, daya ungkit atau leverage-nya itu udah hilang. Harganya udah keburu terbang, dan peluang emas itu, ya udah jadi sejarah aja, cuma jadi cerita. Terus kenapa sih kita sering banget kelewatan? Yuk kita coba selami psikologi di baliknya. Mungkin pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita, apa ini murni karena mereka nggak tahu informasinya? Ternyata jawabannya jauh lebih rumit dari itu. Jadi ini tuh bukan soal kurang info, tapi soal persepsi. Peluang itu sebetulnya udah ada di depan mata, tapi saat itu rasanya ya bisa di-skip aja, gampang buat diabaikan. Nah, mindset kayak gini nih, yang jadi biang keroknya. Kita sering bilang ke diri sendiri, masih kepagian. Atau jumlahnya kecil banget, nggak bakal ngaruh. Atau yang paling sering, kayaknya usahanya nggak sepadan deh. Lanjut ya, kita ngomongin harga dari sesuatu yang jelas. Apa sih yang terjadi kalau sebuah peluang itu udah jadi rahasia umum? Udah bukan lagi omongan segelintir orang. Coba deh perhatiin perjalanan ini. Sesuatu yang awalnya terasa, skip aja lah. Pelan-pelan jadi, menarik juga nih. Terus pas nilainya meroket, baru deh jadi jelas buat semua orang. Dan di titik itulah, buat sebagian besar orang, semuanya cuma jadi cerita penyesalan. Nah, ini dia paradoksnya. Pas sebuah peluang udah jelas buat semua orang, keuntungan terbesarnya, yaitu harganya yang murah dan aksesnya yang gampang, udah hilang. Artinya, ya kamu udah telat. Oke, sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Apa sih hadiahnya buat mereka yang gerak duluan sebelum semuanya jadi jelas dan kelihatan mendesak? Di sini nih kuncinya. Kekuatan yang sebenarnya itu bukan lahir pas lagi rame-ramenya, tapi pas lagi sepi-sepinya, dari tindakan yang kamu ambil di fase yang masih kelihatan ngebosenin. Inilah yang kita sebut daya ungkit. Ini bukan sekedar keuntungan biasa. Ini adalah hadiah spesial yang kamu dapat karena berani bertindak berdasarkan visi, bukan karena ikut-ikutan atau panik. Coba dilihat perbandingannya. Kayak dua jalan yang beda banget. Di saat yang lain sibuk berspekulasi buat untung, kamu justru membangun kedaulatan. Pas mereka pasrahin masa depannya, kamu punya banyak pilihan. Dan pas mereka panik, kamu bisa tenang. Dari semua ini, kita sampai ke satu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan ini bukan soal masa lalu, tapi soal hari esokmu. Pertanyaannya simple, tapi dalam banget. Coba bayangin dirimu beberapa tahun dari sekarang, ngelihat balik ke hari ini. Apakah kamu bakal jadi orang yang berbisik, seandainya aja gue beli lebih banyak? Atau apakah kamu bakal jadi orang yang sejak awal udah ambil keputusan bijak, jadi nggak perlu lagi ada pertanyaan semacam itu? Pilihannya, seperti biasa, ya ada di tanganmu sendiri.